Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Perkenalkan, nama saya Hasifah Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Materi yang akan dibahas dari video ini yaitu pemahaman sistem hukum di Indonesia. Apakah sistem? Menurut Rusadi Kanta Prawira, mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur elemen, unsur komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang mengkait dan fungsional. Masing-masing gosip satu sama lain sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksentisnya. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok, atau oleh seseorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Tujuan hukum, yaitu ada 5. Yang pertama, melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, yaitu mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, yaitu melindungi kepentingan manusia baik secara individual ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingan bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Yang keempat yaitu mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Yang terakhir yaitu yang kelima, menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Fungsi hukum. Fungsi hukum yaitu ada 10. Yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial. Yang kedua, yaitu sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang ketiga, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, yaitu sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Yang keenam, yaitu sebagai fungsi kritis. Yang ketujuh, yaitu sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok menjadi semakin erat eksentisnya. Yang kedelapan yaitu sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang kesembilan yaitu sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan keputusan terhadap badan pemerintahan. Yang ke-10 yaitu sebagai alat stimulasi sosial. Unsur hukum. Beberapa unsur hukum yaitu 1. Hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu pergaulan di masyarakat. Yang kedua yaitu peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga yaitu peraturan bersifat memaksa. Yang keempat yaitu sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat adalah tegas. Bidang-bidang hukum. Yaitu yang pertama hukum pidana. Yang kedua yaitu hukum perdata, yang ketiga yaitu hukum tata negara, yang keempat yaitu hukum internasional, yang kelima yaitu hukum data, dan yang keenam adalah hukum lingkungan. Sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur
yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan berkait dalam suatu kesatuan hubungan yang saling berkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Komponen sistem hukum. Komponen sistem hukum adalah yang terdiri dari beberapa poin, antara lain. Yang pertama, masyarakat hukum. Himpunan kesatuan hukum baik individual maupun kelompok sekaligus tempat hukum yang diterapkan. Yang kedua yaitu budaya hukum. Pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya. Yang ketiga itu filsafat hukum. Formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia. Ilmu hukum media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, maupun konsep hukum. Konsep hukum yaitu formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. Yang keenam yaitu pembentukan hukum. Bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur, dan saran pembentukan hukum. 7 yaitu bentuk hukum. Hasil proses pembentukan hukum. Yang kedelapan yaitu penerapan hukum. Proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum meliputi lembaga, aparatur, saran, prosedur penerapan hukum. Yang kesembilan yaitu evaluasi hukum. Proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa kontinental. Namun, dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhi. Hal ini karena sebagai mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Adapun keberadaan hukum adat juga turut mempengaruhi dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa aturan di bidang hukum waris, hukum agraria, hingga hukum pidana secara terbatas juga dipengaruhi atau mengadopsi dari sistem hukum adat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.